Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak. Semoga kali ini kalian masih semangat untuk belajar dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak sekalian, pada materi pembelajaran tata hidang di kelas 11 ini kita masih melanjutkan materi di KD1 menganalisa menu. Setelah pada pertemuan minggu lalu kita sudah sempat membahas tentang jenis-jenis breakfast menurut susunan dan komposisi menunya. Tentu saja di minggu ini harapan Bapak adalah kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis breakfast berdasarkan namanya masing-masing, seperti continental breakfast, American breakfast, kemudian English breakfast dan Indonesian breakfast. Nah, sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas masih seputaran menu. Cuma menu yang kita bahas adalah menu untuk komposisi jenis makanan lunch dan dinner. Untuk penjelasannya mari kita lihat di slide berikut ini. Berbeda dengan menu breakfast yang menu susunannya relatif ringan dan mudah dicerna, maka menu untuk lunch dan dinner itu harus lebih lengkap, baik secara komposisinya maupun secara urutannya. Karena sifat lunch dan dinner itu harus mengenyangkan, maka susunan makanan lunch dan breakfast dibagi menjadi 4 tahapan atau 4 urutan. Nah, urutan yang pertama adalah komposisi lunch dan dinner jenis appetizer atau makanan pembuka. Jadi artinya makanan ini akan dihidangkan pada saat tamu mengawali acara makan. Sifat dari appetizer ini memiliki sifat yang bisa membangkitkan selera. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu pembagian dari makanan jenis appetizer ini. Makanan appetizer ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah cold appetizer atau appetizer yang dihidangkan dalam kondisi dingin. Dan yang kedua adalah hot appetizer atau makanan pembuka yang dihidangkan harus dalam kondisi hangat atau bahkan panas. Nah, kalau bicara tentang appetizer, banyak sekali jenis appetizer yang bentuknya atau tipenya seperti salad. Nah, kalau bicara salad, berarti kalian harus mulai mengenal dressing, ya, atau saus yang selalu menjadi penyedap dari tipe makanan jenis salad ini. Ada beberapa jenis dressing yang Bapak tampilkan di slide kalian ini. Yang pertama adalah mayonnaise, kemudian Thousand Island, oil and vinegar, dan tartar sauce. Nah, untuk tartar sauce biasanya lebih tepat disajikan untuk appetizer yang dihidangkan hangat atau panas. Baik, kita lihat di slide kita berikutnya. Ciri-ciri dari appetizer yaitu kalau kita merasakan atau bicara tentang rasa, maka menu jenis appetizer ini biasanya rasanya asin, asam, atau pedas. Atau bisa saja menjadi kombinasi dari ketiganya. Kemudian tampilannya. Tampilannya biasanya diatur atau dibuat sedemikian menarik, ya, dan memiliki porsi yang kecil. Sifat dari appetizer ini adalah membangkitkan selera makan. Ya. Di slide ini Bapak juga tampilkan gambar how to presenting the salad. Ya, kalian bisa lihat komposisi cutlery-nya. Sebelah kanan adalah salad knife dan sebelah kiri adalah salad fork. Oke.
Kemudian urutan menu lunch atau dinner yang kedua, yaitu jenis sup atau makanan pembuka yang bertekstur cair. Nah, sup ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah thick soup atau sup yang teksturnya kental. Dan kedua adalah thin soup atau sup yang teksturnya cair atau encer. Nah, thick soup sendiri atau sup kental sendiri dibagi menjadi dua, yaitu satu kental karena memang bahannya yang membuat kental secara sendirinya, atau sup yang kental karena ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain. Seperti misalnya ditambahkan krim atau ditambahkan semacam tepung kanji dan lain sebagainya sehingga sup sendiri menjadi kental. Nah, yang kedua adalah thin soup atau sup yang istilahnya disebut juga dengan clear soup. Kita lihat di slide kita berikutnya. Nah, di slide ini Bapak tampilkan contoh dari sup kental, yaitu potato soup. Urutan makan berikutnya yaitu main course atau makanan utama, yaitu makanan yang dihidangkan sebagai makanan pokok. Nah, makanan pokok ini memiliki ciri-ciri, yaitu biasanya memiliki porsi besar dan harus memenuhi unsur karbohidrat, protein, dan serat. Sifatnya biasanya mengenyangkan. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan ke urutan berikutnya. Berikut ini Bapak tampilkan contoh makanan main course, yaitu tenderloin steak. Nah, biasanya makanan jenis steak ini disertai dengan saus. Ya, ada beberapa jenis saus yang harus kalian pahami juga, seperti brown sauce, mushroom sauce, black pepper sauce, dan lain-lain. Untuk urutan makanan berikutnya adalah dessert atau makanan penutup, yaitu makanan yang dihidangkan pada akhir acara makan. Ciri-cirinya memiliki porsi yang kecil, tampilan menarik, dan rasanya manis. Ya. Nah, cukup sekian. Sepertinya pembahasan kita mengenai menu dan urutannya, yang biasanya urutan menu ini dipergunakan pada menu lunch atau dinner. Anak-anak sekalian, selesai sudah pembahasan kita di KD1 ini mengenai materi menganalisa menu. Nah, Bapak rasa cukup sekian. Sampai berjumpa kembali di pembahasan KD kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.